Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak pada video kali ini, di mana kita akan membahas materi tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus mengalami kemunduran ini sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, di mana tampuk kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Karena di sini masyarakat merasakan sebuah perbedaan antara pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan Yazid bin Abdul Malik, sehingga masyarakat ini menyatakan konfrontasi kepada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Kalau sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini masyarakat merasakan kehidupan yang nyaman, kemudian tentram, penuh kedamaian. Hal ini berbeda ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Justru yang terjadi adalah sebuah kekacauan. Hal ini dikarenakan Yazid bin Abdul Malik cenderung hidup dengan kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan daripada rakyat. Kekacauan-kekacauan ini berlanjut hingga khalifah terakhir, yakni Khalifah Marwan bin Muhammad. Sampai kemudian Daulah Umayyah di Damaskus ini runtuh sepeninggal Marwan bin Muhammad saat itu meninggal di Mesir, kemudian digantikan dengan kekuasaan yang baru, yakni kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Ini sedikit cerita atau pengantar berkenaan daripada proses kemunduran sampai kemudian runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Maka dalam hal ini kita perlu mencari faktor atau sebab-sebab mundurnya sampai runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Maka di sini saya paparkan menjadi 5 poin berkenaan kemunduran hingga mengakibatkan runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau yang sering dikenal dengan Mawali. Jadi kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah ini merasa dimarginalkan, merasa bedakan dalam artian dinomor duakan. Berbeda perlakuan dengan orang-orang Arab yang dimana mereka ini menduduki sebagai kelas bangsawan. Orang-orang Mawali ini merasa bahwasannya mereka ini tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak yang lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi dulu pada video sebelumnya saya pernah menyampaikan corak pemerintahan daripada Daulah Umayyah di Damaskus ini lebih kepada Arab sentris. Maka segala pemerintahannya, bahkan dalam memilih pejabat pemerintah, diutamakan adalah dari orang-orang Arab. Maka perlakuan-perlakuan seperti ini mengakibatkan sebuah kecemburuan, kekecewaan, sehingga munculnya pertikaian antara dua kelompok ini semakin meruncing. Jadi perbedaan perlakuan antara orang Arab dengan orang Mawali menjadi salah satu faktor kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua adalah sistem pemilihan khalifah ini melalui garis keturunan atau monarki hereditas. Memang semua sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk melalui sistem pemilihan khalifah dengan garis keturunan. Sistem ini termasuk juga sistem yang baru bagi bangsa Arab. Pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga, dan terkadang tidak melalui pertimbangan matang berkaitan dengan faktor pengalaman dan usia. Jadi ketika
seorang khalifah ini mampu mempersiapkan penerusnya dengan baik berkaitan kompetensinya, maka pemerintahan yang berjalan akan tidak jauh berbeda dengan khalifah sebelumnya, sehingga kemajuan peradaban ini akan mampu dicapai. Tapi buruknya apabila yang terjadi khalifah ini tidak mampu menyiapkan pengganti atau penerusnya, maka efeknya adalah ini tadi, terjadi sebuah kemunduran berkenaan peradaban pada pemerintahan tersebut. Bahkan yang paling buruk adalah akan memunculkan yang namanya persaingan antar keluarga. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudarriyah atau yang dikenal dengan Arab Utara dan suku Arab Himyariyah yang dikenal dengan Arab Selatan. Jadi bangsa Arab memang dari dulu berkenaan fanatisme antar suku ini sangat tinggi. Maka apabila seorang khalifah tidak mampu meredam atau meminimalisir fanatisme ini menjadi sebuah persatuan, maka akan menjadikan perpecahan di dalam sebuah masyarakat. Sedangkan faktor kemunduran yang lainnya di poin yang keempat adalah konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kita perlu mengingat bahwasannya proses berdirinya Daulah Umayyah ini berawal dari beberapa peristiwa, diantaranya terjadinya sebuah peperangan antara Ali dengan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Kemudian dari peperangan ini memunculkan sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa tahkim atau peristiwa damai antara Ali dan Muawiyah, sehingga dari keputusan ini mengakibatkan konflik dan memunculkan beberapa golongan, yakni ada Syiah dan Khawarij. Jadi golongan-golongan inilah yang menjadikan Daulah Umayyah mengalami kemunduran karena gerakan oposisi ini semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Di antaranya termasuk kelompok Syiah ini tidak pernah menyetujui pemerintahan dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Husain. Jadi semakin aktif untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan tetap hidup. Gerakan ini dari awal berdirinya Daulah Umayyah sampai kemudian runtuhnya, dan gerakan ini semakin besar. Jadi pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Ahlul Bait berhasil menarik simpati publik di sekeliling mereka untuk berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas baik dari sisi politik, ekonomi atau sosial terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Bahkan di Irak ini yang mayoritas penduduknya menganut paham Syiah pada awalnya melakukan oposisi karena tidak diberi kebebasan. Kini kemudian mulai berubah menjadi sentimen keagamaan. Jadi gerakan awal tetap hidup sampai kemudian runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kelima adalah menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Jadi menguatnya kekuatan Bani Abbasiyah. Jadi keluarga Abbas, para keturunan paman Nabi, yakni Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim, mulai menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Dengan cerdik mereka bergabung dengan pendukung Ali. Mereka menggunakan ikatan sebagai keluarga Hashim untuk menggalang persekutuan. Bani Abbas memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Jadi keluarga Bani Abbas ini ternyata mampu mengambil momen untuk mendirikan sebuah kekuasaan baru yang dikenal dengan Daulah Abbasiyah, seperti merangkul orang-orang Syiah dan orang-orang Mawali yang tadi sempat kecewa dengan pemerintahan Daulah Umayyah.
Sehingga pada akhirnya Daulah Abbasiyah ini dapat diproklamirkan dan berdiri, yang didirikan oleh Abu Abbas as-Saffah. Dari materi ini, dari keseluruhan rangkaian yang saya sampaikan berkenaan perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama adalah menuntut ilmu hendaknya jangan setengah-setengah, harus disertai dengan tekad yang kuat agar memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kita belajar bahwasannya untuk memajukan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini diperlukan daripada kesungguhan dan tekad yang kuat. Dan yang kedua adalah jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia ini diberikan amanah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah masyarakat. Tadi kita dapat menarik sebuah pelajaran dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana masyarakatnya merasakan ketentraman, kemudian kesejahteraan, kenyamanan dalam hidupnya. Maka berbeda lagi beberapa khalifah yang hidup pada fase kemunduran hingga runtuhnya, di mana masyarakat mengalami kekacauan. Kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran yang besar, bahwasanya seorang pemimpin ini, setiap kebijakan-kebijakannya ini sangat berarti terhadap kehidupan rakyatnya. Kalau saat ini mungkin kita belum menjadi pemimpin untuk orang lain, maka jadilah pemimpin untuk diri sendiri dan ambillah kebijakan-kebijakan di mana kebijakan ini dapat untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga adalah kemajuan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus memberikan pelajaran tentang keteguhan dan keuletan mengkreasi berbagai sumber pengetahuan. Dan yang terakhir, peran penguasa dalam kemajuan ilmu pengetahuan suatu negara sangat dominan. Jadi hubungan antara pemerintah dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini sangatlah erat, tidak bisa dipisahkan antar keduanya. Dan yang terakhir, saya sampaikan berkenaan tugas yang harus kalian kerjakan. Ini sudah saya share di e-learning, nantinya bisa kalian kerjakan. Silakan tuliskan nama, kemudian kelas dan nomor presensi. Di sini kalian harus mencari informasi berkenaan peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Tadi sedikit saya singgung juga. Kemudian yang kedua, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, perkembangannya seperti apa berkenaan peradaban. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuannya seperti apa. Ulama-ulama yang lahir pada masa Daulah Umayyah di Damaskus itu siapa saja. Nah, ini perlu kalian cari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkenaan materi penutup berkenaan perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap materi yang kita pelajari ini. Mungkin saya cukupkan. Saya akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.